Saudara, mantan pesepak bola yang kini merambah ke dunia hiburan Claudio Martinez dan istrinya Ana kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai pelapor atas kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan karyawan dan pihak keamanan sebuah klub malam di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam agenda pemeriksaan kali ini, pria berdarah Chili Amerika Latin yang kerap disapa Dio ini membawa 2 orang saksi kunci yang saat kejadian melihat secara langsung saat Claudio dikeroyok oleh karyawan klub malam tersebut. Kita tadi menghadirkan 3 orang saksi, salah satunya ini, ya 2 lagi masih di dalam, masih diperiksa. Karena kita juga ya menghargai ya, kawan-kawan media udah nunggu dari pagi kan, ya kan. Jadi kira-kira begitu. Kurang lebih sama gimana kronologis kejadian, jam berapa, tempatnya ada di mana, dan silsilah awal mulai dari kejadian sampai selesai tuh gimana terjadinya sebenarnya. Oke, bukti tambahan ada sih tadi foto, jadi sebelumnya belum kita sempat kasih lihat foto pas setelah pemukulan, yang foto tampak muka Claudio secara keseluruhan, ada bukti tambahan tadi. Saksi yang kita hadirkan coba ya? Itu adalah saksi kunci dan itu yang benar-benar ada pada saat kejadian dan benar-benar kurang lebih hanya sekitar 15 cm dari kita. Itu teman saya, dia salah satu pengunjung, yang kita lagi menghadiri acaranya si DJ Riri tersebut. Ana ditanya sekitar 19 pertanyaan, Claudio sekitar 14, tapi itu satu pertanyaan aja ada yang kayak kronologis panjang, jadi mau nggak mau kita juga mesti diingat. Harus baca baik. Iya, kita juga mesti jangan sampai nanti urutannya tuh nggak nyambung juga kejadiannya, misalnya lukanya bagian mana, sebelah kiri atau kanan, ya mesti pas. Jadi itu yang makan waktu. Kita kan tadi mulai dari jam 11 lewat ya, sekarang sudah mau jam 6. Ini aja sebenarnya Ana tinggal tanda tangan, karena tadi banyak yang koreksi lagi sama kita. Jadi itu yang membuat pemeriksaan hari ini alot dan lama. Iya, sempat kena pukulan nyasar, ya. Itu dan istri saya juga ikut visum karena juga dia kena pukulan. Nah, itu nanti itu bukti tambahan Pak, yang kita milik. Usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam lebih, Ana mengungkapkan harapannya agar proses hukum yang sedang dijalaninya saat ini dapat berjalan dengan adil dan semestinya, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Hal itu lantaran posisi Claudio adalah sebagai korban penganiayaan dan pengeroyokan yang sudah jelas bukti, saksi, serta hasil visumnya. Lantas, akankah laporan Claudio ini akan menyeret pelaku ke sel penjara? Kita saat ini belum kepikiran sampai ke situ. Kita masih memikirkan gimana kasus ini bisa selesai, gimana kasus ini terlihat mana sih yang korban dan mana yang pelaku. Karena saat ini kan ada statement suami saya yang korban, tapi kenapa ada laporan suami saya yang melakukan penganiayaan. Jadi semakin greget gitu loh, supaya semakin terlihat gimana sih sebenarnya hukum yang ada, gimana sih sebenarnya keadilan harus ditegakkan. Sebelumnya, Claudio dan Ana sempat berang dan merasa heran karena sebagai korban, suaminya justru dilaporkan balik oleh pihak klub malam tersebut. Pada pemberitaan sebelumnya, 14 Juli 2022 lalu, Claudio juga dilaporkan atas dugaan penganiayaan oleh karyawan bar tersebut. Dalam pemeriksaan sebagai telapor dari manajemen bar tersebut, Claudio dicecar sebanyak 20 pertanyaan oleh penyidik. Itu adalah hak mereka, kita biarkan saja proses hukum yang berjalan. Namanya orang kita di sini bilangnya laporan tandingan lah. Ya itu sih kalau saya bilang untuk mengalihkan isu itu silakan aja. Ya kita kan punya bukti-bukti itu yang akan nanti kita tangkis dengan bukti-bukti yang ada. Semua pertanyaan dari penyidik kita jawab dengan sejujur-jujurnya sesuai yang terjadi pada malam itu. Dan alhamdulillah semua lancar. Itu sebenarnya itu periksaan ini hak mereka juga. Jadi kita sama tim lawyer saya ini, tim kita ini udah jawab dengan kenyataan. Mungkin nanti selanjutnya nanti giliran saya buat
ada panggilan buat saya ini. Jadi tadi juga kita kan cuman satu atap ya, sama-sama dari Subdit Jatanras. Tadi kan kita diperiksa di unit 1. Tadi kita sudah menanyakan masalah laporan kita. Kan nanti akan ditangani oleh Subdit Jatanras unit 5. Saya nggak masalah. Di mana-mana yang saya bilang, kalau orang mengaku semuanya salah kan, penjara kan full. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka, nggak masalah. Kita hadepin. Karena kita satu, semua teman-teman media, semua orang sudah melihat videonya, siapa sebenarnya yang dikeroyok dan siapa sebenarnya yang korban. Tapi karena adanya laporan dari mereka, kita tidak masalah dan kita tidak gentar sedikit pun. Kita sudah mulai membaik, apalagi kita percayalah sama kuasa hukum kita kalau benar-benar kita didukung sama mereka juga, karena mereka tahu yang kita langkah-langkah yang kita harus ambil. Aku cuma satu, hidung saya mungkin aku merasa kelihatan oke, tapi kalau di saat saya ketawa atau saya gerakan yang gimana, apalagi di saat saya sholat, wudhu, kan kita harus cuci muka, itu pasti terasa lah. Cuma kita sementara masih begini aja. Kalau psikologis kita juga sama istri, udahlah ini mungkin trauma lah, apalagi istri saya perempuan. Itu kita yang harus lihat, istri saya perempuan. Kalau saya ya masih sedikit tidak pede, tapi kita harus tetap berjuang. Mungkin abang juga kasih kepercayaan juga untuk kita terus maju.